punya omset belasan juta rupiah, tapi UMKM ini sudah berkembang karena masalah keuangan. Sebelum kita lanjut, kita nanti akan berbagi giveaway seperti biasa. Jadi saksikan episode ini sampai habis. Nanti di ujung akan kita jelaskan bagaimana giveaway diberikan. Gitu ya. Halo Mbak Dewi, apa kabar? Baik ya? Pak Zul, alhamdulillah baik Pak. Boleh diceritakan sedikit nih usaha Mbak Dewi sekarang apa nih? Oke. Jadi saat ini usaha yang ulun tekuni adalah usaha bersih-bersih rumah. Untuk areanya masih mencakup Tabalong aja sama Hulu Sungai Utara, khususnya di bagian Amuntai dan Alabio. Nama usahanya apa nih? Nama usahanya Jasa Bersih Rumah Tanjung, atau user kecilnya di Jasa Beberes pakai Z_Umi. Jasa Beberes Umi gitu ya. Betul. Oke. Udah berjalan berapa lama nih, Mbak? Kalau untuk usahanya sampai hari ini udah di 1 tahun 2 bulan Pak. 1 tahun 2 bulan. Boleh Udah. cerita nih kenapa awalnya memilih jasa bersih-bersih rumah gitu ya? Kenapa alasannya? Oke. Jadi untuk pertama kali usaha ini ada, itu sebenarnya lahir karena tidak sengaja Pak. Jadi waktu itu ada teman satu punya rumah lebih dari satu kan. Jadi rumah dia yang satunya itu nggak terurus. Waktu itu fokusnya di luar rumah sebenarnya, bukan beres-beres indoor gitu. Ya. Jadi dia WA waktu itu di grup, ada nggak yang bisa bantu aku bersihin rumah katanya gitu. Jadi kebetulan di dalam grup itu isinya semua orang pekerja kecuali ulun yang hanya notabene-nya IRT. Jadi waktu itu ulun lah yang nge-reply gitu di grup. Ya. Jadi ibu izin ulun bisa gitu bantu ngerjakan. Jadi waktu itu yang diminta Sidin ngerjakan itu pangkas pohon, membersihkan bekas-bekas daunnya, sama bersihkan selokan dan rumput. Jadi waktu itu tercetuslah usaha itu. Kata teman-teman di grup, kenapa tidak ditekuni saja usaha ini? Kebetulan belum ada kompetitor saat itu. Mungkin sudah ada tapi mereka kurang berkembang karena setiap hari kan biasanya sosial media ini perlu update loh Pak. Ya. Jadi untuk orang lain itu mungkin melihat Instagram ini percayanya karena setiap hari dia update gitu. Jadi langsung lah, tapi saat itu kada langsung mulai Instagram ulun. Jadi masih campur nih IG pribadi juga. Jadi posting di IG pribadi itu yang tahu pertama, jadi hanya teman-teman yang sudah lama berteman gitu di Instagram. Nah kebetulan waktu itu juga ulun tuh kan salah satu teman influencer Tabalong. Jadi kakaknya bantu posting waktu itu karena ulun lumayan kenal gitu. Jadi Sidin bantu posting tuh pas nge-repost itu nggak bayar. Jadi ulun tuh perlu repost kan, jadi supaya orang tahu. Nah akhirnya itu ada satu kali ikut kelas sosial media di Balai Pusaka kemarin tuh. Jadi disarankan oleh yang coachnya itu bikin IG terpisah supaya tidak tercampur. Jadi untuk IG pribadi itu khusus untuk kehidupan pribadi, jadi IG usaha, jadi orang nge-follow-nya nggak tercampur-campur gitu, nggak bingung sama kehidupan kita sama kehidupan usahanya itu sendiri. Nah ini dari pelanggan Mbak Dewi, customer yang paling jauh pernah didapat di mana nih? Untuk customer paling jauh sama-sama di Alabio Pak. Terakhir di bulan Mei ini juga sama waktunya. Jadi yang paling jauh itu Alabio, persis di Alabionya, sama ada juga satu pernah di Paringin. Beda jalur kan tapi sama ya, ditempuh 1 jam gitu dari Tabalong. Jadi 2 itu paling jauh. Berarti ini sudah antar kabupaten lah. Iya, bukan jadi lagi lokal Tabalong. Iya betul. Jadi kayaknya bio Instagram ulun kayaknya harus diganti sih. Bukan wilayah Tabalong lagi tapi wilayah Hulu Sungai dan Tabalong. Betul. Tapi timnya sebenarnya dari Tabalong ya? Iya betul. Notabene-nya memang
pilih dari orang-orang yang sehari-hari memang nggak ada kegiatan kayak mahasiswa dan orang yang memang lagi nggak kerja gitu. Nah, oke. Dalam kemarin ada Mbak Dewi ini ya, piawasa komunikasi lah tentang masalah usahanya nih. Nah, dari yang Mbak Dewi jalani selama ini, apa aja nih kendala yang dihadapi di usaha Mbak? Jadi untuk kendala sejauh ini yang paling sering ulun hadapi itu Pak, yang pertama itu kurangnya alat untuk menunjang jasa beberes ini sendiri. Terus yang kedua itu masalah keuangan sih, yang memang kayaknya ulun ini perlu tim khusus untuk bikin jadwal pengeluaran, bikin catatan pengeluaran pemasukan itu dengan penekanan ke diri sendiri Pak, untuk tidak menggunakan dana usaha ini 80% lebih untuk kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kayaknya masalah ulun itu memang di tabiat borosnya itu Pak. Kadang ulun punya penghasilan berapa gitu dalam sehari, dalam sehari itu juga uangnya ulun habiskan gitu. Belum bisa merem diri karena mungkin terbiasa untuk belanja poya-poya gitu di era ekonomi yang sekarang. Harusnya mungkin ulun lebih bisa ngerem. Jadi masalahnya itu berputar di situ-situ terus Pak, uangnya habis gitu. Jadi apalagi ulun seorang perempuan kan yang kalau buka e-commerce langsung check out. Masalahnya itu, banyaknya itu sih Pak. Jadi kayaknya perlu penekanan dari coach, dari timnya ya khusus Pak, yang tim keuangan nih gitu. Tapi nggak pakai dolar kan ya? Kayaknya pakai dolar kan? Iya, soalnya orang Tanjung belum ada yang bayar pakai dolar. Iya, oke. Kalau boleh tahu alat apa aja deh yang masih diperlukan di jasa beberes Umi ini? Kalau untuk ulun sejauh ini yang paling sering dibutuhkan itu Pak, kayaknya yang paling utama itu mesin jet yang harganya cukup tinggi. Yang untuk semprot air ya? Iya, mesin jet air yang tekanannya tinggi tapi perlu airnya cukup sedikit gitu. 1 ember untuk area berapa puluh meter gitu cukup gitu Pak. Jadi ulun tuh kadang kasihan sama customer. Customer kan bayar air juga pasti akan mahal Pak. Kalau misalnya kami mengerjakan rumah itu dengan dicuci, kami kan jarang nih Pak bersihin rumah tuh tidak dicuci. Paling enak tuh memang dicuci supaya kerak, debu, membandel itu pasti hilang. Tapi satu sisi kasihan customernya, airnya gitu jadi kayak terbuang sia-sia gitu. Habis disiram 1 kali, sabun 1 kali, bilas kadang 2-3 kali. Jadi mungkin 1 kali pengerjaan untuk rumah tipe 36 tuh habis 2 atau 3 tandon biasanya Pak. Jadi jadi itu masalah yang paling dihadapi saat ini tuh, belum ada mesin jet itu. Alatnya itu aja ya berarti yang terbatas ya? Iya betul, sama mesin rumput yang bisa yang hand itu Pak, yang nggak tahu namanya sih, tapi dia memang gini. Kadang ada juga customer tuh yang rumputnya cuma sedikit, tapi kami nggak bisa ngerjakan dengan manual. Jadi dia ada khusus kecil Pak alatnya. Tapi untuk nganu rumputnya itu bisa pakai alat itu. Mini aja alatnya, kayak gerinda atau mesin sinsau juga saya perlu Pak, yang itu, yang hand tapi yang bukan yang besar itu, tapi yang kecil. Itu kadang customer tuh cuman minta potongin dong dahan yang sedikit itu, dengan tenaga yang keterbatasannya sedikit kan, nggak semua orang bisa ngerjakan naik pohon gitu. Jadi saya perlunya 3 alat yang utama itu tadi. Alat jet tadi sama sinsau yang kecil, sama alat rumput yang mini itu Pak. Terus yang kedua masalah keuangan ya? Betul. Masih tercampur. Tercampur ya? Iya. Tapi keuangan sekarang gimana? Apakah dicampur manual atau sudah ada rekening bank khusus misalnya? Kalau untuk rekening khusus beberes ada, tapi namanya masih nama pribadi, bukan yang nama usaha.
Betul. belum dibikin sih Pak. Sama nanti mau Juni mau bikin ini kris khusus Kris. yang untuk jasa beberes supaya biaya admin kan lebih ringan ya yang ringan. kalau untuk kris. Keterbatasannya itu ya di rekening ulun kadang memang nggak sama customer, jadi orang-orang pasti mikir karena ada biaya admin. Oke, siap. Oke. Nah, jadi kita sudah dengar ya, ada 2 ya, masalah Iya. yang kurang, terus kemudian masalah keuangan ya, Iya, masalah betul. pembagian keuangan. Oke. Nah, mungkin ini hanya masukan saja, Iya. masukan sebagai ya teman lah, Iya. kasih masukan gitu kan terkait usaha pian. Masalah pertama masalah alat tadi ya. Untuk alat, untuk biaya ternyata lumayan terjangkau ya, maksudnya Iya. saya kira puluhan juta, Enggak. ternyata Enggak. 3,6 tadi ya, 3,6 Iya, juta. sekitar 3,6 Pak. Oke, betul. Jadi kalau yang saya tanya tadi adalah kira-kira margin profit punya Mbak Dewi ini kan sekitar 40% ya, 40% bersih. Itu sudah dikurangi biaya personal ya, Iya. personal, gaji tim segala macam gitu lah, sekitar 40% margin keuntungan. Gitu. Nah, margin keuntungan ini kalau memang bisa dinaikkan bagus gitu ya. Nah, tanpa istilahnya tanpa harus membuat konsumen ini lari Iya, gitu. betul. Nah, itu kalau memang masih bisa dinaikkan nggak apa-apa, tapi harus ada menaikkan margin ini, harus ada mungkin bonus atau apa segala macam yang tidak didapatkan di paket sebelumnya gitu. Oke. Jadi jangan cuma naikkan harganya saja, tapi sama aja nih Iya. layanannya gitu kan. Iya. Jadi harus ada tambahan. Nah, terus kedua, ternyata Mbak Dewi ini bayarnya setelah proyek selesai ya. Iya, betul Pak. Nah, karena menurut Mbak Dewi kalau dibayar di depan ada DP lah, cukup Iya. memberatkan ya. Iya, cukup memberatkan karena mungkin orang akan lebih milih lihat dulu Lihat dulu. hasil yang kita kerjakan. Betul, iya. Nah, kalau boleh istilahnya ngasih usulan ya. Boleh supaya lebih ringan itu ada paket DP juga. Iya. Selain paket yang bayar di akhir ya. Iya. Paketnya di akhir, ada pilihan kedua, paket DP, tapi harus ada tambahan tadi. Iya. Ya, jadi jangan sama nih antara yang bayar di akhir sama yang DP. Misalkan yang DP itu anggap aja 30% ya, DP 30%. Pertama bisa prioritas jadwal. Iya. Ada kan mungkin banyak antrean gitu Iya, ya. betul. Kalau dia bayar DP dia booking slot nih. Terus kedua bisa bonus area tambahan. Iya. Nah, area tambahan ini adalah area-area yang tidak masuk, mungkin ada kontrak ya, di Iya. awal ada kontrak. Iya. Ya, kayak halaman misalkan tidak masuk, Iya. bisa dikerjakan, atau ada toilet gitu ya segala macam. Iya. Atau ketiga ada bonus, misalkan bonus wewangian di Iya. luar bonus wewangian yang ada gitu ya. Iya. Nah, ini kenapa sih DP ini bagus gitu ya? Untuk membantu personal juga. Iya. Nah, bisa mungkin juga Di awal. beli bahan ya, beli alat segala macam, itu cash flow-nya lebih lancar gitu. Iya. Ini masukan aja. Nah, Iya. apakah bisa dipraktekkan, mungkin perlu strategi lagi gitu ya Iya. ke konsumen. Nah, terus kedua, masalah margin yang kalau misalkan 3,6 juta nih ya, dengan margin yang pian ada itu, misalkan mau beli alat nih. Nah, jadi misalkan mungkin selama ini pernah nggak dari margin keuntungan tadi yang 40% tadi ditabung untuk beli alat gitu? Tinggi. Kalau untuk setiap bulan itu Pak, kami ada jadwal khusus peremajaan alat. Jadi untuk peremajaan alat itu memang makan budget juga sekitar 250.000 sampai 350.000 itu sudah pasti pengeluaran. Kadang paling minim itu 100.000, cuman beli alat yang agak murah gitu. Jadi yang memang nggak bisa kayaknya alat itu memang yang beli yang murah. Ya. Jadi kita tiap bulan tuh harus sedia biaya saving itu Ya. 3,5 minimal untuk peremajaan alat. Soalnya kan setiap hari sikat itu pasti dipakai dan akhirnya kan gundul kan Pak. Betul. Jadi ulun tuh savingnya ke arah situ lagi. Terus pelan-pelan ngisi alat yang kecil kayak helm safety. Terus selanjutnya mau bikin kostum tim atau celemek yang ada logonya gitu Pak. Sama mau bikin ini sih semacam pelatihan SOP. Jadi ulun masih nabung ke
ke situ, ke bagian situ untuk tim ulun. Ya, Jadi uangnya tuh terputar terus dari Betul. situ. Oke. Nah, jadi untuk dengan adanya berbagai prioritas gitu ya. Nah, pian harus bisa membedakan mana yang penting dan darurat. Nggih. Penting tapi tidak terlalu darurat atau bisa di reschedule gitu ya. Nggih. Nah, kira-kira dari yang pian list tadi, yang mana nih yang betul-betul berimpact ke usaha gitu ya. Nggih. Nah, kayak misalkan mungkin alat tadi misalkan kalaunya mungkin bisa pinjam dulu gitu ya. Nggih. Dengan sistem bagi hasil misalkan gitu Iya, ya, dengan betul. pemilik alat juga bisa gitu loh. Mm-mm. Terus kemudian ada misalkan apa tadi kayak baju gitu ya, bikin baju. Kalau mau coba nih bisa kerjasama. Nah, jadi kerjasama ini dengan brand apa gitu ya, yang dia mau promosi brandnya di baju pian gitu. Nggih. Nah, pian karena nih kami punya traffic misalkan sehari bisa 3 tempat misalkan. Nah, itu kan iklan tuh, iklan Nggih. gratis gitu ya ke pemilik usaha gitu ya. Nggih. Anggap aja Oh, iya, teman-teman iya. UMKM nih mau promo nggak nih, saya punya karyawan dikasih baju gitu. Ini kan dipakai juga sama teman-teman aplikasi yang ijo-ijo gitu ya. Iya, Sama betul. kayak gitu. Jadi kan mau nggak nih kita bikin baju promosi gitu ya. Bajunya nanti dipakai di sebagai promosi nanti yang mungkin yang berhubungan dengan biasa bersih-bersih. Misalkan kalau di rumah itu kan selain perlu bersih-bersih ada perlu misalkan makanan misalkan Iya. gitu ya, nih order kemana segala macam. Nah, jadi baju itu bisa di press pengeluarannya dengan di-share biayanya. Oh, oke. Ya, jadi teman-teman UMKM kan banyak teman-teman UMKM nih. Iya. Coba ajak nih kita promosi baju gitu ya. Saya punya berapa karyawan sehari, berapa trafficnya, Iya. pengerjaan gitu itu bisa. Salah satu tips lah Nggih. untuk mengurangi biaya tadi gitu. Oh iya. Nggak kepikiran sih Pak, Ya. mind blowing banget itu. Itu teman-teman yang aplikasi itu kayak gitu mainnya gitu. Oh, Nah, jadi nggih. tapi kan mereka banyak ya. Ojek itu kan traffic nih, dilihat berapa orang segala macam, jadi mungkin menarik. Nah, Iya. tinggal pilih aja lagi ini saya punya traffic gitu ya, punya tim. Lalu kita cetak baju sama-sama gitu loh, untuk brandingnya sama-sama gitu. Nggih. Itu bisa dipakai lah salah satu cara penghematan inilah pengeluaran gitu. Oh, nggih. Nah, terus idealnya memang keuangan ya. Keuangan itu dari margin pian tadi, ya, karena pian sebagai owner itu harus ada pembagian nih. Nah, idealnya itu 70% untuk keperluan hidup gitu ya, atau pian sebagai ownernya. Nggih. Kemudian 20% untuk pembelian alat tadi. Saving ya Pak. Nah, 10% untuk dana darurat. Oh, Nah, oke. dana darurat itu ya namanya usaha kan pasti ada naik turun gitu ya. Nggih. Ada masa-masa naik turunnya. Nah, kalau sulit ya, anggap aja per transaksi bisa nggak disisihkan Rp10.000 per transaksi. Bisa. Kadang memang bisa Pak, tapi akhirnya Ya, daruratnya darurat ternyata itu. setiap Betul. Jadi anggap aja 10.000 tuh anggaplah jangan 10.000, 5.000 deh. 5.000 kan masih sih nggak bisa 5.000 per Iya. transaksi gitu. Tapi simpannya jangan di rekening pribadi atau di catatan. Bikin rekening baru yang tanpa ATM, tanpa net banking, tanpa SMS banking gitu ya. Udah, kalau perlu minta banknya ini nggak boleh dibuka setelah 6 bulan gitu, nggak boleh ditarik lagi. Jadi diblokir rekeningnya, duit masuk aja yang bisa keluar. Iya. Tapi, nah ini bukan kita bermaksud menyimpan uang untuk apa ya, tapi membangun habit dulu, Iya, habit betul. atau kebiasaan kita Nggih. untuk menyisihkan uang transaksi minimal Rp5.000 dulu. Nanti kalau ada penambahan pemasukan, misalkan dari belasan juta jadi puluhan naik gitu ya, naik pemasukannya, tambahkan jadi 10.000, ada naik lagi jadi kan 20.000 gitu. Itu jadi habit dulu. Jadi ketika kita ada pemasukan itu yang pertama keluar tuh harusnya investasi tadi, beli alat tadi dulu gitu. Nggih. Misalkan 5.000 ya, 5.000 kan anggap aja sekali rata-rata sebulan berapa transaksi? Rata-rata lah. Minimal banget satu hari itu satu Pak. Berarti 30 ya rata-rata ya. Iya. 30 kan kali Rp5.000 sekitar 150.000 ya. Nggih. Nah, itu kan sebulan 150.000 kali 10 bulan 1.500.000 sudah. Kalau pengen beli alat yang tadi mungkin perlu waktu 3 tahun nih. Nggih. Karena 3,6 juta ya. Nah, 3 tahun sudah terbeli alatnya gitu lah. Nggih. Nah, itu kan ada kenaikan segala macam. Iya. Nah, tapi itu yang penting dulu bukan saya harus beli ini beli itu, bukan. Tapi membangun kebiasaan dulu. Nggih. Bahkan kami punya ini ya, binaan gitu. Binaan ibu. Bu, kalau pengen kada bisa nabung besar dulu, dah nabung yang kecil-kecil aja Rp2.000 seminggu.
Akhirnya apa sekarang punya tabungannya ada yang 2 juta, 3 juta. Dari awalnya nggak punya tabungan sama sekali gitu. Sama berarti kayaknya Pak. Iya. Dan itu duitnya kami yang megang, kami yang kelola. Pokoknya yang tidak memberatkan lah. 2.000, 1.000, jadi 500 gitu. Tiba-tiba, wah ternyata banyak ya tabungannya sudah ya. Karena pernah diambil kan. Iya. Gitu. Nah itu mungkin yang bisa pengen coba pakai keuangan tadi. Oke. Jadi tidak harus besar dulu tabungannya harus ini, tapi bangun kebiasaan dulu yang penting. Iya. Gitu. Kayaknya gara-gara mindset sih Pak. Ya. Sebenarnya masalah ulun ini. Mindset ulun tuh kadang besok ada lagi sih customer, jadi uang itu kayaknya bisa deh yang ditabung besok gitu. Setiap hari berulang seperti itu terus sampai uangnya selalu habis. Kadang memang habis untuk peremajaan alat, kadang memang habis untuk gaya hidup. Iya, iya. Yang gaya hidup ulun yang memang notabene-nya malas masak, suka buka e-commerce, seperti itu masalah utama. Siap. Ya apa? Yang paling penting nanti dibangun kebiasaannya dulu ya. Jadi nanti ya 5.000 kan tiba-tiba 3,6 ya beli alat yang tadi. Iya, gitu. betul. Baru dipakai itu kan. Nah mungkin itu sih masukan dari saya nggak banyak ya, tapi Iya. mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Sangat Mbak Dewi. bermanfaat sih, kalau ulun kayaknya Iya, nggak iya. kepikiran akan bisa seperti itu. Ya, betul. Tapi saya coba, let's Siap. try dari Juni ini. Iya. Juni ke Desember kita lihat deh berapa Iya tabungannya. betul ya. Nanti kita 1 bulan sekarang dari sekarang kita cek usaha pian ada perubahan ya, atau ada kemajuan. Inggih. Namun itu Mbak Dewi ya, sebelum kita tutup kita nanti ada giveaway nih. Inggih. Giveaway-nya adalah berupa voucher diskon jasa beberes Umi ini. Inggih. Nah, jadi misal berapa nih kalau jasa beberes Umi biasanya? Rate-nya ya Pak. Rate-nya. Kalau paling murah itu di angka 175 sekarang Pak. 175. Untuk rumah tipe 36 sudah include semuanya sih, udah nggak perlu nyediain sabun. Itu udah kami yang sediakan. Oke. Nah, berarti giveaway-nya adalah untuk 2 orang pemenang ya. Akan kami berikan voucher diskon 50.000 per transaksi gitu ya untuk 2 orang. Syaratnya adalah like, comment dan share video YouTube ini ya. Kemudian komennya adalah harus memberikan semangat nih buat Mbak Dewi sebagai pemilik owner jasa beberes Umi gitu ya. Iya. Nah, nanti boleh Mbak di-share ke pelanggannya yang Oke. mau dapat diskon gitu Siap. ya. Biar komen gitu. Iya, biar Ya. nanti customernya datang lagi Ya. ya Pak dengan semangat dapat Iya. giveaway-nya. Udah, jadi mumpung ada diskon gitu ya. Iya. Oke, Mbak Dewi ini kan sudah 5 bulan ya didampingi di Aderos Specta School Iya betul Pak. sebagai 5 calon bulan. peserta Aderos Spectapreneur tahun ini ya. Nah, Iya. apa yang sudah didapatkan Mbak? Kalau untuk ulun manfaat yang didapat selama 5 bulan ini banyak sih Pak, dalam beberapa hal itu seperti branding, terus kemudian yang kedua itu alur cash flow-nya itu udah ada kelasnya sendiri untuk bisa mengatur keluar masuk saldo, terus penghitungan HPP yang sebelumnya ulun notabene-nya memang nggak tahu kan Pak, jadi sekarang udah lumayan tahu dan lumayan bisa untuk hitung HPP. Terus untuk sosial media kelasnya juga sekarang brandingnya udah cukup menarik kayaknya Pak, untuk hook, terus kemudian logo yang kemarin Pak Zul kasih saran gitu udah saya terapin. Jadi mungkin beberapa hal itu sih yang paling mengesankan bagi ulun. Oke. Berarti sudah siap nih untuk ikut Aderos Spectapreneur 2006 dan jadi juara ya. Siap banget. Siap Oke. menyambut 10 juta. Insyaallah ya. Jadi Amin ya Allah. karena ini sudah didampingi Aderos Spectapreneur School, harus bisa juara nih insyaallah. Amin ya Allah. Nah, misalkan ada yang mau order nih jasa beberes Umi, bisa menghubungi kemana nih, Mbak? Kalau untuk jasa beberes Umi, semua pemesanan itu di satu pintu Pak, lewat WA pribadi saya di 0815 4911 7509. Oke. Kita taruh di sini ya, Iya. di nomor WA-nya dan scan WA-nya. Nah, jadi biar gampang dihubungi nih, Mbak. Oke, siap. Oke, makasih Mbak Dewi ya Iya. sudah ya ngobrol-ngobrol sama kita lah Iya. dan mendengarkan ocehan saya. Mudah-mudahan Mendengarkan. saya tambah maju nih. Mendengarkan curhatan saya juga sih. Siap, Mbak, aman ya. Kita doakan supaya Mbak Dewi dan saya tambah sukses gitu ya. Amin Tambah ya maju Allah. gitu.
Oke, terima kasih Mbak Dewi. Terima kasih Pak Zul.